Lakukan rakyat Malaysia, tapi yang tidak kita lakukan, dan itu adalah kesalahan terbesar kita. Apa itu, Kak Sri? Ya, rakyat Malaysia, mereka itu bersatu sama-sama, tidak menyukai dan tidak memberikan tempat yang elok kepada parti, kepada pendatang asing tanpa izin, kepada warga negara asing yang ilegal di negaranya. Dekat dalam sana, Bos. Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan mereaction sebuah video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video, Ikinya akan nge-reaction Kak Sri nih, geng. Dia buat statement ataupun buat thumbnail seperti ini ya, geng ya. Kesalahan yang dilakukan rakyat Indonesia dan tidak belajar dari masyarakat Malaysia. Nah, kalau Kak Sri udah membuat seperti ini, pasti ada kontroversinya ya, geng ya. Biasalah ya, geng ya. Netizen daripada Konoha tak akan terima bila kita mencontoh hal baik dari negara Malaysia. Tapi bila mencari keburukan ataupun kesalahan negara Malaysia, nah ini yang paling disukai dari sebagian netizen daripada Konoha ataupun netizen Indonesia ya, geng ya. Jadi jom kita simak bersama-sama seperti apakah pernyataan Kak Sri ini ya, geng ya. Tapi sebelum itu jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa beda silahkan komen di bawah. Janji jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Kalian tahu tak pemirsa, apa yang dilakukan rakyat Malaysia tapi yang tidak kita lakukan, dan itu adalah kesalahan terbesar kita. Apa itu, Kak Sri? Ya, rakyat Malaysia, mereka itu bersatu sama-sama, tidak menyukai dan tidak memberikan tempat yang elok kepada parti, kepada pendatang asing tanpa izin, kepada warga negara asing yang ilegal di negaranya. Mereka semua bersatu, mereka tuh nggak suka gitu. Kalian tahu nggak, warga negara asing yang ada di Malaysia itu yang tidak memiliki dokumen, ada serbuan daripada immigration. Kadang-kadang orang tempatan yang membagi tahu informasi. Jadi mereka itu sama-sama menjaga negara mereka gitu. Tapi kita tak buat. Kalian tengok di Bali sana lah ya. Ini saya juga berbicara berdasarkan video-video orang yang pernah ke Bali, terus mereka itu up video di TikTok. Mereka bilang apa tahu? Orang Bali itu mereka itu justru lebih hormat, ya kan, lebih mengutamakan warga negara asing daripada wisata lokal katanya, wisata domestik. Tahu kalian? Udah gitu banyak tuh warga negara asing ya yang datang ke Bali itu. Mereka tuh sebenarnya guna paspor pelancong, tapi mereka buka bisnis, ya kan, buat tato lah, jual inilah, buat itulah. Mereka nggak ada izin, tapi kita itu semua nggak peduli. Kita nggak peduli, kita tetap aja. Mungkin dia situ mampus lah. Izin nggak berizin, yang penting tatonya bagus. Izin nggak berizin, yang penting bajunya bagus. Kan ada tuh selalu live di TikTok, apa nama TikToknya lupa saya. Katanya kan itu produknya dari China sana. Harganya murah-murah. Kenapa? Karena mereka nggak bayar pajak ke negara. Ya, kita belinya murah. Jadi kita mikirnya, ini kualitasnya bagus tapi murah gitu. Ngapain aku beli yang ini kualitasnya standar tapi mahal? Tapi mereka nggak bayar pajak ke negara. Dan kita melakukan itu terus-menerus. Sampai sekarang kalian tengok, sampai kemarin tuh ada yang tertangkap tuh. Mereka itu dari luar negara mana saya lupa. Pokoknya mereka tuh udah sewa rumah itu sekian tahun dengan harga sekian ratus juta gitu. Rupa-rupanya rumah itu dibuat menjadi pabrik narkoboy kan. Udah besar kilangnya situ, dan itu dikelola oleh warga negara asing yang mereka itu udah jelas-jelas nggak ada izin.
Kenapa bisa mereka sampai bertahun-tahun di situ? Karena kita nggak peduli. Kita nggak peduli sama warga negara asing yang ada di tempat tinggal kita. Entah mereka itu ada izin atau tak ada izin. Nggak usah jauh-jauh, di kampung saya ini aja tuh ada beberapa perempuan gitulah ya. Nggak di kampung saya sih, pokoknya di lain kampung gitu, tapi nggak jauh sih. Mereka tuh berkawin sama warga negara asing. Terus kalau misalkan saya tanya ada izin tinggalnya, nggak usah lah, ngapain kita ngurus-ngurus itu, bayar mahal-mahal, bukan ada dicek-cek apapun. Nanti kalau mau balik dia ke negaranya udah dari belakang aja. Dan kita nggak peduli gitu, nggak kita laporkan. Padahal kalau kita laporkan tuh ada aja tuh immigration mungkin datang menangkap mereka. Tapi kita memang jenis orang nggak peduli dengan negara kita. Jadi ya udah, lambat laun negara kita ini tuh dikuasai sama warga negara asing yang memang nggak bayar apa-apa ke negara. Ya namanya mereka nggak nanggung apa-apa, ya boleh dong mereka menjual apa-apa produk dengan harga yang murah, dengan quality yang bagus. Tapi ya tetap aja nanti negara kita ini jadi negara apa? Negara konsumen, mengkonsumsi saja. Betul. Betul sekali Kak Sri yang dikatakan Kak Sri ya. Jadi kalau orang Malaysia, kalau orang bilang inilah kayak gitulah, inilah warga asing kayak ginilah, seperti itu dan lain sebagainya. Itu mereka menjaga negara negara mereka. Mereka itu menyayangi negara mereka. Tidak seperti kita, benar yang dikatakan Kak Sri. Mau gimana kok lah, terserah mereka lah. Mau gimana pun itu hal mereka lah. Ya, karena mereka tuh tidak menyayangi, tidak menjaga negara kita, geng. Jadi, seumpamanya ya, ini di Malaysia kita bicarakan ya, geng ya. Seumpamanya ada warga Malaysia ataupun orang Malaysia membicarakan tentang warga asing seperti ini. Nah, ini tujuannya bukan apa? Karena mereka itu menjaga dan menyayangi negara dan tanah mereka, geng. Seperti itu supaya tidak dijajah oleh warga asing. Warga asing seperti apa maksudnya? Warga asing yang dicontohkan seperti asing yang ilegal, tidak memenuhi syarat-syarat ataupun undang-undang ataupun tidak memiliki paspor, permit, visa dan lain sebagainya. Dan marilah kita sebagai warga asing Indonesia nggak usah panas, nggak usah sakit hati bila kita dikatakan hal seperti itu. Karena yang ditujukan seperti Ustadz Sofyan dan lain sebagainya itu bukan warga asing untuk kita yang memiliki dokumen. Kayak gitu ya, kayak mungkin warga asing yang tidak memiliki dokumen. Kayak gitu aja, ambil simpelnya aja, geng, kayak gitu. Nah, di video selanjutnya Iki akan ngereaction sebuah video ada perempuan Malaysia yang membantu warga Indonesia yang tinggal di Malaysia. Wah, lihat. Kalau ada apa benar tak akan orang luar membantu kita, pasti orang Malaysia juga yang akan membantu orang Indonesia juga, geng. Seperti itu. Jom kita simak bersama-sama videonya seperti apa. Let's go. Pengen beban orang. Oh, dekat dalam sana, Bos. Puan. Orang Malaysia juga yang bantu rakyat Indonesia di Malaysia bila kesusahan. Pasti singkat, padat videonya, tapi jelas. Kata Kokori itu yang membuat konten-konten hal seperti itu karena ada tujuan mendapatkan di YouTube. Kokori, meskipun mereka membantu terus diupload ke YouTube, tapi itu menyadarkan bahwa asalnya orang Malaysia tidak sepenuhnya seperti itu. Dan juga seperti di Indonesia, orang Indonesia tidak sepenuhnya seperti itu. Jadi berpikiranlah lebih positif daripada negatif terus ya, geng ya. Jadi kalau ada hal, ada tentang apa, tentang warga asing Indonesia ataupun pati Indonesia ataupun pekerja Indonesia di Malaysia, yang membantu duluan itu bukan warga Korea, bukan warga Jepang, ataupun warga Taiwan, ataupun warga USA, Jerman, tidak, tapi orang Malaysia ataupun orang tempatan. Jadi kalau orang tempatan menegur kita dengan secara kayak gini, terima aja. Oh ya, mungkin aku salah. Marilah kesadaran dirinya kita bangkitkan dan keegoannya marilah kita buang kayak gitu ya.
banyak kok warga-warga ataupun orang Malaysia yang memulangkan orang Indonesia yang saat sakit, yang saat dirinya tidak dapat udah bekerja lagi di Malaysia itu pati loh. Ya, pati bukan ada dokumen. Kalau ada dokumen lain lagi ya. Kalau ada dokumen memang tanggungan negara. Itu pati tidak memiliki paspor, tidak memiliki apa kayak gitu. Itu sangat susah sekali. Tapi masih diusahakan dengan orang Malaysia. Itu banyak sekali ya. Itu videonya ya. Itu yang dibantu-bantu dengan orang Malaysia kayak gitu ya. Jadi marilah kita jangan menutup mata dengan kesalahan sekecil kayak gitu. Marilah kita kalau orang pijak, marilah kita juga memandang hal baiknya kayak gitu. Kalau kalian berpikir baik, kalau kalian berpikir buruk seperti Kokori akan mencari kesalahan ya. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Mungkin video ini bermanfaat ataupun tidak bermanfaat buat kalian, terpulang kalian saja. Tapi ikinya menyarankan, marilah kita saling menjaga antara Indonesia dan Malaysia. Apa salahnya kita menyontoh negara maju seperti negara Malaysia? Kalau berat ya contohlah dikit demi sedikit. Oke, kayaknya pamit undur diri dulu. Tersilap kata, silakan komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi kita di next video. Bye-bye.